Terkadang dalam hidup, kita harus menyadari bahwa dengan orang tua tidak perlu berdebat, dengan atasan tidak perlu bersaing untuk menang, dengan teman tidak perlu memperebutkan gengsi, dengan orang licik tidak perlu berdebat soal kebenaran, dengan pasangan tidak perlu memperdebatkan siapa yang benar dan siapa yang salah, dengan saudara tidak perlu membandingkan kaya atau miskin, dan dengan diri sendiri tidak perlu memperdebatkan untung atau rugi. Dalam perjalanan hidup yang kita jalani, seringkali kita dihadapkan pada berbagai situasi dan hubungan yang memerlukan pendekatan berbeda. Terkadang kita merasa terjebak dalam perdebatan yang tidak ada habisnya, terlibat dalam kompetisi yang tidak perlu, atau bahkan merasakan ketegangan yang bisa dihindari. Disinilah pentingnya untuk menyadari bahwa tidak semua hal perlu diperdebatkan atau diperebutkan. Mari kita pilih untuk berkomunikasi dengan empati, membuka pikiran untuk menerima perbedaan, dan menemukan kebahagiaan dalam hubungan yang saling mendukung. Ingatlah, hidup yang penuh kedamaian dimulai dari cara kita berinteraksi dengan orang lain dan cara kita melihat diri kita sendiri. Dan dalam video ini, kita akan belajar bersama tentang cara mengendalikan diri untuk tidak memperdebatkan masalah dengan 7 jenis orang yang kita hadapi. Karena jika kita tidak memiliki pengendalian diri, perdebatan itu hanya akan menimbulkan penyesalan. Tanpa berlama-lama, langsung saja, ayo kita mulai. Pertama, dengan orang tua tidak perlu berdebat. Ketika kita berbicara tentang orang tua, kita berbicara tentang sosok yang telah melangkah jauh sebelum kita. Mereka adalah pilar yang telah mendukung kita dengan cinta dan pengorbanan tak terhingga. Setiap nasihat yang mereka berikan, setiap langkah yang mereka ambil demi kita, adalah hasil dari pengalaman hidup yang telah mereka lalui. Namun, seringkali kita terjebak dalam perdebatan yang tidak berarti, berargumen tentang hal-hal kecil yang justru menjauhkan kita dari kehangatan dan kasih sayang mereka. Cobalah untuk sejenak menempatkan diri kita dalam sepatu mereka. Apakah kita ingin melihat anak kita bertengkar satu sama lain? Atau apakah kita ingin mereka saling mendukung dan saling menghargai? Dalam setiap perbedaan, ingatlah bahwa di balik kata-kata ada cinta yang tulus dan harapan yang tinggi. Daripada tertangkap dalam konflik, marilah kita buka hati dan telinga untuk mendengarkan. Mungkin dengan mengesampingkan ego kita bisa menemukan momen-momen indah dalam interaksi yang penuh cinta dan pengertian. Ketika kita memilih untuk menghargai, memahami, dan mendengarkan, kita tidak hanya merayakan ikatan keluarga, tetapi juga menciptakan ruang untuk cinta yang abadi. Kedua, dengan atasan tidak perlu bersaing untuk menang. Ketika kita melangkah ke dunia profesional, kita seringkali terjebak dalam dinamika kompetisi yang menyiksa. Dalam upaya untuk mewujudkan kemampuan dan meraih pengakuan, kita mungkin berpikir bahwa bersaing dengan atasan adalah satu-satunya jalan menuju kesuksesan. Namun, pernahkah kita berhenti sejenak dan merenungkan makna sebenarnya dari kerjasama? Atasan bukanlah musuh yang harus kita kalahkan, melainkan mitra dalam perjalanan menuju tujuan bersama. Mereka adalah orang yang memiliki visi dan pengalaman, yang ingin membawa tim menuju pencapaian yang lebih besar. Ketika kita berfokus pada persaingan, kita justru melewatkan kesempatan untuk belajar dan berkembang. Dengan membuka diri terhadap kolaborasi, kita tidak hanya memberikan yang terbaik dari diri kita, tetapi juga menunjukkan dedikasi dan loyalitas yang tulus. Bayangkan bagaimana perasaan kita
saat bekerja dalam lingkungan yang saling mendukung, di mana setiap pencapaian dirayakan bersama. Disitulah kita menemukan kekuatan tim, di mana setiap individu, termasuk atasan, berkontribusi untuk menciptakan hasil yang luar biasa. Mari kita tanamkan dalam diri kita bahwa kesuksesan sejati bukan tentang siapa yang menang atau kalah, melainkan tentang bagaimana kita bisa bertumbuh bersama, saling menghargai, dan membangun pondasi yang kokoh untuk masa depan. Ketiga, dengan teman, tidak perlu memperebutkan gengsi. Dalam perjalanan hidup, kita dikelilingi oleh teman-teman yang menjadi bagian penting dari cerita kita. Mereka adalah sahabat yang berbagi tawa dan tangis, serta menemani kita di saat-saat terindah dan tersulit. Namun, seringkali kita terjebak dalam jeratan gengsi, saling membandingkan pencapaian dan status, seolah-olah hubungan kita tergantung pada siapa yang lebih unggul. Cobalah untuk sejenak merenungkan arti sejati dari persahabatan. Apakah kita ingin dihargai karena prestasi, atau kita lebih menghargai kehadiran dan dukungan satu sama lain? Dalam persahabatan yang tulus, tidak ada tempat untuk berkompetisi. Mari kita buang jauh-jauh rasa ingin menunjukkan diri lebih baik. Dan sebaliknya, fokuslah pada saling mendukung. Setiap pencapaian, sekecil apapun, layak dirayakan, karena itulah yang membuat ikatan kita semakin kuat. Bayangkan betapa indahnya jika kita bisa menciptakan ruang di mana setiap teman merasa diterima, dihargai, dan dicintai tanpa syarat. Disitulah kita menemukan kekuatan dari persahabatan, di mana kita saling mengangkat dan memperdayakan satu sama lain. Saat kita berhenti memperebutkan gengsi, kita akan menemukan kebahagiaan yang lebih dalam, di mana setiap momen bersama menjadi berharga dan setiap kenangan terukir dalam hati kita selamanya. Mari kita jalani persahabatan kita dengan cinta dan keikhlasan, tanpa ada rasa iri atau kompetisi. Inilah saatnya untuk merayakan keunikan kita masing-masing dan berbagi kebahagiaan yang tulus. Keempat, dengan orang licik, tidak perlu berdebat soal kebenaran. Dalam hidup, kita pasti akan menemui berbagai jenis orang, termasuk mereka yang memiliki niat licik. Dengan kata-kata manis dan sikap yang tampak baik, mereka seringkali berusaha menarik kita ke dalam permainan yang penuh tipu daya. Ketika kita terjebak dalam perdebatan dengan mereka, kita seringkali merasa frustasi dan kelelahan, seolah-olah terjebak dalam pusaran kebohongan yang tak berujung. Namun, mari kita ingat satu hal penting. Tidak semua pertikaian membutuhkan jawaban atau klarifikasi. Alih-alih terjebak dalam konflik yang tidak ada habisnya, lebih bijak jika kita memilih untuk tidak terlibat dalam permainan mereka. Menghadapi orang licik tidak harus melibatkan penjelasan tentang kebenaran, karena seringkali mereka tidak mencari pemahaman, melainkan hanya ingin menguasai situasi untuk kepentingan diri mereka sendiri. Mari kita lindungi diri kita dari kelelahan emosional dengan mengalihkan perhatian dari debat yang sia-sia. Sebagai gantinya, kita bisa fokus pada menjaga integritas diri kita. Ketika kita menghadapi situasi seperti ini, dengan ketenangan dan keagungan, kita menunjukkan bahwa kita tidak terpengaruh oleh taktik manipulatif mereka. Ingatlah, kebenaran akan selalu menemukan jalannya, dan kita tidak perlu membuktikan diri kita kepada mereka yang tidak mau melihat dengan hati. Dengan mengalihkan fokus kita pada hal-hal positif dan hubungan yang tulus, kita akan menemukan kebahagiaan yang lebih mendalam dan menghindari perangkap kebencian dan kebohongan. Dalam setiap langkah, mari kita ingat bahwa kebaikan dan kejujuran akan selalu mengalahkan kecurangan. Dengan menjaga hati kita tetap bersih dan pikiran kita tetap positif, kita membuka jalan menuju kehidupan yang penuh dengan energi positif dan hubungan yang lebih berarti.
Dengan cara ini, kita bukan hanya melindungi diri kita, tetapi juga menginspirasi orang lain untuk menjunjung tinggi kebenaran dan integritas. Kelima, dengan pasangan, tidak perlu memperdebatkan siapa yang benar dan siapa yang salah. Dalam cinta, terkadang kita terjebak dalam permainan siapa yang benar dan siapa yang salah. Ketika ketegangan muncul, kita mungkin merasa perlu membela diri, berargumen, dan menunjukkan bahwa pendapat kita adalah pendapat yang terbaik. Namun, saat kita melangkah lebih dalam, ke dalam hubungan yang kita bangun, kita akan menyadari bahwa cinta sejati tidak dibangun di atas kemenangan dalam perdebatan, melainkan di atas saling pengertian dan penuh cinta yang tulus. Setiap pasangan memiliki cara berpikir dan perasaan yang unik. Ketika kita berfokus pada perdebatan, kita seringkali mengabaikan perasaan dan kebutuhan satu sama lain. Bukankah jauh lebih indah jika kita bisa berbicara dari hati ke hati, saling mendengarkan tanpa menghakimi, dan berusaha memahami perspektif masing-masing? Dalam momen-momen seperti ini, kita menciptakan ruang kejujuran dan kerentanan, di mana kita bisa berbagi apa yang sebenarnya kita rasakan tanpa rasa takut akan penilaian. Mari kita ingat bahwa tidak ada yang lebih berharga daripada hubungan yang penuh kasih sayang. Daripada memperdebatkan siapa yang benar dan siapa yang salah, mari kita pertanyakan apa yang bisa kita lakukan untuk saling mendukung dan memperkuat hubungan kita. Dalam setiap ketidaksepakatan, kita bisa mencari solusi bersama yang membawa kita lebih dekat, bukan menjauh. Ketika kita memilih untuk mengutamakan cinta di atas ego, kita tidak hanya membangun fondasi yang kokoh, tetapi juga menciptakan kenangan indah yang akan selalu kita hargai. Dengan saling mendukung dan berkompromi, kita tidak hanya mengatasi masalah, tetapi juga tumbuh bersama sebagai pasangan. Ingatlah, cinta bukanlah tentang menjadi yang terbaik, tetapi tentang menjadi yang terbaik dari satu sama lain. Mari kita jalani hubungan ini dengan penuh pengertian dan kasih, sehingga kita bisa terus merayakan keindahan cinta yang telah kita ciptakan bersama. Keenam, dengan saudara, tidak perlu membandingkan kaya atau miskin. Saudara adalah ikatan yang tak tergantikan dalam hidup kita, teman sejiwa yang telah bersama kita sejak awal. Namun, dalam perjalanan hidup, kita seringkali terjebak dalam perbandingan yang tidak perlu. Kita mungkin melihat pencapaian atau kekayaan satu sama lain dan merasa tertekan untuk menunjukkan siapa yang lebih berhasil. Tetapi, apakah kita benar-benar ingin menjalin hubungan yang diwarnai oleh perbandingan dan kecemburuan? Mari kita ingat bahwa setiap orang memiliki jalan hidup yang berbeda. Ada yang mungkin terlihat sukses bagi satu orang, namun belum tentu bagi orang lain. Ketika kita membandingkan diri dengan saudara, kita bukan hanya merusak hubungan, tetapi juga mengabaikan keunikan dan keindahan perjalanan hidup masing-masing. Cobalah untuk melihat di luar angka dan status. Fokuslah pada momen-momen kecil yang membentuk ikatan kita. Alih-alih membandingkan kekayaan, mari kita rayakan pencapaian dan kebahagiaan satu sama lain. Setiap langkah yang diambil, setiap impian yang diraih, adalah bagian dari cerita kita yang berharga. Ketika kita saling mendukung dan mengangkat satu sama lain, kita akan menemukan bahwa ikatan saudara jauh lebih berharga daripada semua harta di dunia. Bayangkan, jika kita bisa menciptakan lingkungan di mana kita saling menghargai tanpa membandingkan, di mana setiap pencapaian dirayakan dengan tulus dan penuh cinta. Dalam momen-momen kebersamaan, kita bisa berbagi tawa dan cerita, saling mengingatkan akan kenangan indah yang telah kita lalui bersama. Dalam perjalanan ini, mari kita ingat bahwa kebahagiaan tidak diukur dari apa yang kita miliki, tetapi dari cinta dan dukungan yang kita berikan satu sama lain.
Dengan cara ini, kita tidak hanya memperkuat ikatan keluarga, tetapi juga membangun fondasi yang tak tergoyahkan dari kasih sayang dan pengertian. Ketujuh, dengan diri sendiri, tidak perlu memperdebatkan untung rugi. Dalam hidup, kita seringkali terjebak dalam perdebatan batin yang tiada henti, mempertanyakan setiap pilihan yang kita ambil. Apakah ini keputusan yang tepat? Apakah saya sudah cukup baik? Apakah yang saya lakukan ini layak? Namun, dalam keraguan dan pertimbangan yang tak berujung, kita seringkali lupa untuk memberi diri kita ruang untuk bernapas dan tumbuh. Kita adalah teman terdekat bagi diri kita sendiri. Dan seharusnya kita bisa bersikap lembut dan penuh pengertian terhadap diri kita. Daripada memperdebatkan untung rugi dari setiap keputusan, mari kita belajar untuk menerima bahwa setiap langkah yang kita ambil adalah bagian dari proses pembelajaran yang indah. Ketika kita berani membuat keputusan, baik itu benar ataupun salah, kita memberikan diri kita kesempatan untuk tumbuh dan menemukan siapa diri kita sebenarnya. Bayangkan betapa melegakannya jika kita bisa melepas beban penilaian yang kita kenakan pada diri kita sendiri. Kita bisa memilih untuk melihat setiap pengalaman sebagai kesempatan untuk belajar dan berkembang, bukan sebagai ukuran keberhasilan dan kegagalan. Dengan cara ini, kita tidak hanya mengurangi tekanan yang kita rasakan, tetapi juga memberi diri kita kesempatan untuk merayakan setiap kemajuan kecil yang kita buat. Mari kita ingat bahwa kita tidak sendirian dalam perjalanan ini. Setiap orang memiliki perjuangan dan keraguan, dan itu adalah bagian dari menjadi manusia. Ketika kita memilih untuk tidak memperdebatkan untung rugi, kita menciptakan ruang bagi diri kita untuk tumbuh dalam kasih sayang dan pengertian. Dalam setiap langkah yang kita ambil, mari kita pilih untuk bersikap baik kepada diri kita sendiri, mengingat bahwa kebahagiaan sejati terletak dalam perjalanan yang kita jalani, bukan hanya pada hasil akhir. Dengan memberikan diri kita kebebasan untuk menjalani kehidupan, kita membuka pintu untuk potensi yang tak terbatas yang ada dalam diri kita. Hidup ini bukanlah tentang siapa yang menang atau kalah dalam setiap perdebatan. Sebaliknya, itu tentang bagaimana kita menjalin hubungan yang lebih baik dengan orang lain dan dengan diri kita sendiri. Dengan memahami bahwa tidak semua hal perlu diperdebatkan, kita dapat menciptakan kedamaian dalam hati dan memperkuat hubungan kita. Mari kita pilih untuk berkomunikasi dengan empati, membuka pikiran untuk menerima perbedaan, dan menemukan kebahagiaan dalam hubungan yang saling mendukung. Ingatlah, hidup yang penuh kedamaian mulai dari cara kita berinteraksi dengan orang lain dan cara kita melihat diri kita sendiri. Jika video ini bermanfaat, jangan lupa like dan subscribe. Bagikan kepada teman dan orang yang kamu sayangi, dan tinggalkan komentar yang positif. Cukup sampai di sini video kali ini, dan semoga semua makhluk hidup berbahagia.